Kita sedang menjalani kehidupan di dalam zaman yang unik. Pandemi coronavirus dan kesannya membingungkan dan tidak menyenangkan bagi kita semua. Bagaimanakah kita mula memikirkannya dan menghadapinya? Itu tidak mengejutkan bahwa apapun iman Anda atau kepercayaan Anda, persoalan-persoalan yang besar tentang kehidupan menerobos keluar, menuntut perhatian. Coronavirus menyerang kita semua dengan masalah kesakitan dan penderitaan. Ini merupakan salah satu masalah yang paling sukar dalam hidup bagi kebanyakan dari kita. Kesakitan dan penderitaan datang dari dua sumber yang berbeza. Yang pertama, penderitaan diakibatkan dari bencana alam dan penyakit seperti gempa bumi, tsunami, kanker, dan coronavirus. Ini membawa kepada masalah kesakitan. Yang kedua, penderitaan diakibatkan oleh manusia sendiri. Tindakan kebencian, penyalahgunaan, keganasan, dan pembunuhan. Itu membawa kepada masalah kejahatan moral. Apa yang kesakitan lakukan? Pengalaman manusia dan pengetahuan mengajarkan kita bahwa kesakitan mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan. Kesakitan memberi kita amaran tentang bahaya, seperti menarik tangan apabila terkena api selepas mengalami rasa sakit untuk menyalakan kecederaan. Atlet sukan yang mau berjaya memerlukan latihan perkembangan fisikal yang melibatkan proses kesakitan. Penderitaan dan kesakitan membantu membentuk pribadi Anda. Jadi, kita tidak boleh katakan yang semua kesakitan itu jahat. Ajaran Kristen memberikan satu penjelasan yang tidak ditemukan dimanapun tentang isu bencana coronavirus, yaitu keyakinan akan pengharapan dan rasa damai, walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, di mana kematian dengan tiba-tiba datang menghampiri. Kita memerlukan bukti yang meyakinkan tentang kebaikan Tuhan sekiranya kita ingin mempercayai Dia. Kekristenan mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah penjelmaan Tuhan, pencipta yang menjadi manusia. Inti daripada ajaran Kristen adalah kematian Yesus di kayu salib. Persoalannya adalah, jika Dia adalah jelmaan Tuhan, mengapa Dia ada di kayu salib? Ini bermaksud bahwa Tuhan tidak mau tetap jauh dari kesakitan dan penderitaan manusia, tetapi Dia sendiri telah pun mengalaminya. Oleh itu, seorang Kristen bukanlah orang yang mampu menyelesaikan masalah kesakitan, penderitaan, dan coronavirus, tetapi seorang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan, yang Dia sendiri telah merasakan penderitaan. Walau bagaimanapun, itu hanyalah separuh daripada cerita. Sekiranya penderitaan itu adalah titik akhir yang Yesus telah lakukan, kekristenan tidak pernah muncul. Tapi itu bukanlah penghujungnya. Berita yang menggemparkan Yerusalem pada Easter pertama, mesej yang mengejutkan dunia pada abad pertama adalah bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah mengatasi kematian dan akan menjadi hakim terakhir bagi manusia. Kepercayaan ini tidak dapat diterima oleh golongan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka tidak percaya tentang hari penghakiman. Seperti yang kita tahu, tak terhitung jutaan jumlah manusia di sepanjang sejarah telah menderita karena ketidakadilan yang teruk. Dan setelah hidup sengsara, mati sia-sia tanpa pengharapan. Tidak diragui bahwa itu juga berlaku kepada beberapa dari banyak mangsa coronavirus. Ketika Rasul Paulus memberi khotbah kepada ahli-ahli falsafah di Areopagus, dia memberitahu para pendengar bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan menjadi hakim dunia. Merupakan satu fakta yang menjamin bahwa akhirnya akan ada jawaban kepada persoalan manusia yang terdalam. Nama Yesus bermaksud Dia akan menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Sesiapa yang percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit semula, dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mereka akan menerima pengampunan, damai sejahtera bersama Tuhan yang menciptakan alam semesta. Satu kehidupan yang baru di mana tidak akan ada lagi penderitaan. Di sini, kekristenan bukan bersaing dengan fahaman atau agama lain. Atas alasan yang sederhana,
bahwa tidak ada lagi yang menawarkan kita pengampunan dan damai bersama dengan Tuhan, yang dapat kita ketahui dalam kehidupan ini dan kekal selama-lamanya. Seorang Kristen bukanlah orang yang dapat menyelesaikan masalah penderitaan, tetapi orang yang mengasihi dan percaya kepada Tuhan yang telah menderita bagi mereka. Jadi, bagaimanakah ini membantu kita untuk menghadapi bencana pandemik? C.S. Lewis menulis dalam bukunya, kita boleh saja mengabaikan kesenangan, tetapi keperitan tetap saja ada. Tuhan berbisik dalam kesenangan kita, berbicara dalam hati nurani kita, tetapi menjerit dalam keperitan kita. Itulah pembesar suaranya untuk membangunkan dunia yang peka. Coronavirus mungkin berfungsi sebagai pembesar suara, mengingatkan kita bahwa setiap dari kita akan mati. Tetapi pengharapan kita di dalam Yesus Kristus tetap membuatkan kita bersukacita. Sekiranya ini mendorong kita untuk memandang kepada Tuhan yang mungkin kita abaikan selama bertahun-tahun, maka coronavirus, walaupun menyebabkan huru-hara, namun telah menyumbang kepada tujuan yang sangat baik. Itu membuatkan kita terus berharap dan memandang kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita.